Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afsahin nasi lisana wa azkan nasi qalban wa jinana wa aqwan nasi hujjatan wa burhana. Salatan tarzuquna biha fasihal lisan wa zakkiyal qalbi wal jinan wa quwwatal hujjati wal burhan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-hadratul mukarramun, para hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla al-muhsinin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muhsinin, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah lekatkan bahwa orang-orang muhsinin itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muhsinin itu yang paling diijabah doanya. Orang muhsinin itu orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita jamaah musalla, jamaah majelis kita, majelis salawatan, majelis salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah membaca Al-Barzanji, membaca Asyraqal dan sebagainya. Tadi di ujung-ujung pembacaan kita ada kalimat mengatakan Sa'ida abdun qad tamallah, Sa'ida abdun qad tamallah, wanjala anhul hazin. Bukan Husain ya, bukan Hasin, Husain, Hazin. Biasa namanya dialek orang Timur kan, dalam kasih. Wanjala anhul hazin. Sa'ida abdun qad tamallah, betapa bahagianya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tamallah. Tamallah itu artinya dia tidak melengok awaknya, terbawa suasana, dia asyik, rindu, sekaligus sedih karena mengingat kekasihnya. Apa bahasa Nita? Namun dakwanya nyebut nih, oh nggak bisa mentembak kan? Aduh hina deh, dan macam-macam kan. Pegawaian awak kan mengungkapkan perasaan cinta, kasih, rindu, akhirnya bergerak. Itu namanya tamayul. Dalam keadaan senang kita joget, datang ke cimol. Padahal biasa aja lagunya, tapi karena nadanya bagus, oh nerinjak semangat kan. Itu namanya tamayul, tamallah. Kita ini semua berdiri, badan kita tak terasa. Sa'ida abdun qad tamalla wanjala anhul hazin. Terus semua semangat kita kan, goyang badan kita. Itu karena perasaan kita asik menyebut, merindukan kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Barzanji, qad sa'ida abdun, bahagialah hamba Allah yang bergoyang badannya, bergerak badannya, menunjukkan kecintaan, kerinduan kepada kekasihnya itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanjala anhul hazin, tampak di dalam jiwa mereka, di dalam salub bari mereka, yaitu kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selawat-selawat yang kita baca, baik dengan cara selawat secara nasar atau biasa, atau dengan syair, kita lantunkan dengan lagu-lagu, insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kita, memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dengan kebiasaan kita, diantaranya murisang, kita tabarukan, kita tawassul dengan selawat-selawat yang kita baca, bahkan tawassul, kita tabaruk dengan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mulai biasanya Qala'al badru alaina, kalau sudah mulai dibaca itu kan berdiri kita, mengkinjal kita, laku dan mengujul anak dan mengkurisang. Atau biasa kalau kita baca tadi itu pakai asyara kali ya, asyaraqal badru
Badru, al badru, asyraqal badru. Mirip-mirip maknanya. Ada kata-kata bal al badru. Siapa al badru tersebut? Tentunya itu kalau di syair itu maksudnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti al badru? Al badru artinya bulan purnama. Ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, diantaranya Abdullah bin Abbas, menasan si Rasulullah, pisaknya, misalnya Rasulullah yang besar bersama Rasulullah. Ketika ditanya, bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana wajhu kal badril munir. Wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama. Kumberan bulan purnama ketika dipandang, waduh nikmat. Beda malam matahari. Matahari kalau kita pandang silau mata kita panas, pedas, keluar apa namanya air mata, sugulai mata dasi panas. Tapi bulan nikmat kita, justru menghayal kita. Isi berayan demen jalan-jalan, yang sedang kasmaran senang melihat bulan sambil hayalan. Nikmat. Jadi disifatkan oleh Abdullah bin Abbas, wajah Rasulullah seperti al-badrul munir, seperti bulan purnama yang begitu terang menerang. Nikmat dipandang. Siapa yang memandangnya akan rindu, siapa yang melihatnya akan kangen, siapa yang sudah melihatnya tidak mau, dia akan ditutup awan, ingin tetap melihat wajah Rasulullah. Kita pernah ceritakan bagaimana bagaimana para sahabat keberatan ketika hanya sahabat di depan saja yang melihat wajah Rasulullah ketika sholat Jumat. Sehingga ada yang protes, dibuatkan mimbar Rasulullah. Kemudian ternyata tiang masjid ikut menangis merindukan Rasulullah. Sudah kita ceritakan al-badrul munir, wajah bulan purnama tersebut baginda Rasulullah SAW. Ketika disebut al-badru dalam syair, maka maksudnya adalah pribadi Rasulullah SAW. Tetapi di sisi lain ada sebuah tempat namanya Badar. Mulai pendengar istilah Badar? Perang Badar kan? Badar itu sebuah lembah, ada sumur di situ. Disitulah peperangan Rasulullah dalam syariat Islam yang diabadikan oleh ulama. Perang Badar 2 kali terjadi. Yang pertama Badar Sugra, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, tidak terjadi peperangan besar. Tetapi di Badarul Kubra, perang Badar yang kedua itu adalah taruhan nyawa. 330 pasukan Rasulullah melawan 3.000 pasukan musyrik saat itu, orang kafir Quraisy, melawan baginda Rasulullah SAW. Di mana? Di sebuah tempat namanya Badar. Tonek 2 mananya Badar. Arab mananya Badar berarti bulan purnama. Yang dimaksudkan di sini adalah pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua, Badar di sini maknanya adalah sebuah tempat lembah kenang-kenangan, tempat saksi bisu, saksi sejarah perjuangan pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang melawan kafir Quraisy. Jumlah umat Islam saat itu 313 orang bersama Rasulullah, musuh yang dilawan 3.000. Siapa yang menang? Saya jadi menang. Umat Rasulullah. Rasulullah bersama pasukannya 313 melawan 3.000 pasukan. Umat Islam menang. Secara kekuatan mustahil menang. Pasukan Rasulullah di awal-awal hanya orang tua. Pasukan awal-awal Rasulullah hanya orang-orang lemah. Yang dilawan itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua tentara orang gagah perkasa. Tapi takdir Allah memenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahannya kenapa menang? Itu jadi pertanyaan sekarang. Kok bisa gitu? Benga, tlungatus, tlungdasa telu lawan 10.000. Kalau kita kalkulasikan berarti 1 lawan berapa orang? 1 lawan 30 orang. Perbandingannya kan? Bisa menang gak 1 lawan 30 orang? Mustahil. Tetapi Allah buktikan terjadi menang. Kenapa bisa menang? Ada rahasia sebelumnya perlu kita ungkap. Rasulullah SAW tahu pasukannya 313 orang dan tahu musuh yang dilawan 3.000 orang, bahkan 3.300 orang yang dilawan. Tapi Rasulullah tidak gentar sedikit pun. Tapi yang ditakutkan semangat umat Islam saat itu, masih lemah-lemah, baru masuk Islam, nyawa taruhannya. Maka di sana untuk menguatkan hati umat Islam, Rasulullah berdoa. Apa katanya? Allahumma anshuduka ahdaka wa'dak. Ya Allah, saya tagih janjimu. In syi'ta lan tu'bada abada. Jika kau kehendaki kami kalah ya Allah,
tidak akan ada orang menyembahmu di muka bumi ini. Bahasanya itu agak pendek kan? Pendek tapi dalam mana? Ya Allah, saya tagih janjimu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Pasti saya akan tolong gitu kan? Pasti saya tolong dengan Rasulullah. Meskipun jumlahmu sedikit, saya buktikan akan tolong. Tetapi umat Islam ragu saat itu. Rasulullah pun kemudian mulai goyah. Goyah kenapa? Goyah mendengarkan kerisihan umat Islam. 313 orang lawan 3.000. Kalian yang menang, bisa kita menang. Maka dalam tenda Rasulullah berdoa dan didengarkan oleh Abdullah bin Abbas. Allahumma anshuduka wa'adaka wa'ahdak. Ya Allah, saya tagih janjimu. In syi'ta lam tu'bad abadan. Kalau engkau menghendaki kami kalah ya Allah, takkan ada yang menyembahmu. Dan Allah buktikan doa tersebut. Begitu keluar tenda, mulai peperangan, Allah luar biasa. Orang yang tua-tua itu melempar panahnya. Bayangkan orang tua bareng ke. Jangankan ngeker, waktu narik panah saja udah gemetar, namanya orang tua. Begitu dilepas anak panahnya, tidak jauh melesat anak panahnya. Mungkin paling jauh 7 sampai 8 bahkan 10 meter. Orang tua ngeker pun gegar-gegar. Begitu jatuh, mukjizat terjadi. Pertolongan Allah terjadi. Allah buktikan di dalam ayat yang lain. Allah jelaskan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Oh, disusita jari lempar, bukan kalian yang melempar membuat busur apa? Anak panah itu melesat dari busurnya dan mengenai musuh, tapi Allah yang melakukannya. Bagaimana ceritanya? Karena orang tua yang menarik anak panah dari busurnya, jatuh di depannya kelihatan, sudah jatuh. Naik lagi terbang dia melesat 2, 3 sampai 4 sampai 5 orang tebus dengan anak panah. Kok bisa? Orang yang melempar sedih heran, kok bisa gitu? Maka disitulah kemudian di dalam surat di surat Al-Maidah, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Benar-benar kami telah tolong kalian wahai Rasulullah bersama pasukanmu di Badar, dan saat itu kalian dalam keadaan lemah karena posisi jumlah umat Islam sedikit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Intinya saat itu umat Islam heran dengan apa yang terjadi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kalian bukan kalian saja, di belakang kalian 313 disiapkan berapa orang? Ada salah satu alaf minal malaikati musawwimin. Sudah disiapkan salah satu alaf 3.000 malaikat di belakang. Berarti sebenarnya jumlah umat Islam saat itu lebih banyak. 313 berbentuk manusia, 3.000 orang berbentuk malaikat yang melawan 3.000. Kira-kira yang menang mana? 3.313 melawan 3.000, menang kan? Itu yang bekerja 3.000. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Bahkan disiapkan di belakang juga berapa? Khamsati alafin minal malaikati munzilin. Sudah disiapkan tentara-tentara dari malaikat 5.000 lagi di belakang. Berarti 3.000 tambah 5.000 berapa jadinya? 7.000 ditambah manusia 313 melawan 3.000, jelas menang. Nah, disinilah keyakinan baginda Rasulullah SAW dan terbukti. Tetapi ingin saya sampaikan Bapak Ibu para hadirin sekalian, ada kalimat di dalam ayat tersebut, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh kami benar-benar telah menolong kalian wahai Rasulullah bersama pasukan di Badrin. Kalau kita belajar ilmu nahwu, seharusnya di situ menggunakan fi. Kalau kita manakan, karena Badar itu kebetulan nama tempat. Benar-benar kami telah menolong kalian di Badar, perang Badar. Seharusnya menggunakan fi kan? Fi Badrin. Tetapi Allah dengan hikmahnya menggunakan huruf ba. Bi Badrin. Maka di sini berbeda pendapat ulama. Yang ahli lughah mengatakan, ya secara zahir Allah telah menolong umat Islam di perang Badar. Kan nyata, terbukti sejarah sampai kepada kita dan kita yakini dan tidak ada satupun yang mendustakannya.
Tetapi ahli tasawuf, ahli tariqat, dan kita temukan di tafsir Isyari, tafsirnya ahli sufi mengatakan apa? Oh, maksudnya itu bukan tempat, tetapi lebih kepada pribadi Rasulullah. Laqad nasarakumullahu bi Badrin, ay laqad nasarakumullahu bisababi Badrin, karena sebab si Badar. Siapa Badar tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti penyebab perang di Badar itu karena ada Badar. Penyebab kemenangan peperangan Badar itu, di lembah Badar itu, karena ada seorang namanya Badar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab ia, coba, bukan karena Rasulullah, Allah tidak memanakan kalian. Allah tidak akan turunkan malaikat. Allah tidak akan siapkan malaikat. Karena mustahil menang 300 melawan 3000. Tetapi karena adanya Badar, dan berdoa sebelumnya, Allahumma anshuduka ahdaka wa'dak. Ya Allah, saya tagih janjimu. In syi'ta lan tu'bada abada. Kalau kau kehendaki kami kalah, kau tidak akan pernah disembah. Siapa yang minta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti peperangan Badar itu murni menang bukan karena semangat umat Islam, tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita pelajari ilmu nahwu, makna ba banyak sekali, huruf ba. Ada makna lil bidayah. Ada bidayah artinya untuk memulai sesuatu. Ada makna lil isti'anah, untuk minta pertolongan. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Ada makna lil ilsaq. Ada maknanya lit tamlik. Kemudian ada maknanya di antaranya adalah apa itu? Lil sababiyah, karena sebab. Nah, maka yang mirip kalau kita pahami menurut pemahaman ahli sufi, ahli tarekat, guru-guru kita yang memahami secara mendalam, bahwa di situ maknanya sababiyah dan isti'anah. Bahwa Badrin bi Badrin, laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah, benar-benar Allah telah menolong kalian karena sebab ada Rasulullah, dan mohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, makanya kalian menang. Kalau Rasulullah tidak memohon dan bukan karena perjuangan Rasulullah, kalian tidak menang. Nah, di sini kemudian ulama mengambil istifadah, mengambil faedah, mengambil intisari, tujuan, dikiaskan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka orang-orang siapapun yang bertawasul, bertabarruk kemudian kepada pribadi Rasulullah pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hukum tabarruk, hukum tawasul kepada baginda Rasulullah itu ada hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan oleh ulama kita. Kalau yang lain tidak boleh katanya, tidak boleh minta tolong kepada zat pribadi Rasulullah. Tapi kita tidak, kita bukan minta tolong kepada zatnya, tapi kita bertawasul. Bertawasul artinya kita memohon kepada Allah melewati kemuliaan dengan menitipkan doa kita dengan memohon meminta dikabulkan karena berkat kecintaan Allah dengan kepada kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak mulia. Kalau kita minta kepada Allah langsung tidak mungkin dikabulkan karena kita banyak noda dan dosa. Tetapi ketika kita jual nama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab di dalam beberapa doa dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang doa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan untuk kalian. Ada kalimat astajib atau istijabah. Makanya doa namanya, ada doa yang mustajab. Mustajab. Kemudian ada doa namanya mujab, ijabah. Apa bedanya mustajab dan mujab? Kalau mustajab, Allah kabulkan doa, pasti Allah kabulkan doa kita. Tetapi pada waktu yang diinginkan oleh Allah, dengan cara yang diinginkan oleh Allah, bukan dengan keinginan kita. Itu namanya mustajab. Kalau mujab, dari kata ijabah, Allah kabulkan doa kita sesuai dengan kita minta, bahkan lebih dari yang kita minta. Dikabulkan langsung. Kalau mustajab pasti terjadi, tetapi kalau doa itu yang ijab, mujab, ada syaratnya.
Apa syaratnya? Di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal jelaskan katanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku memohon kepada jika ada orang bertanya jika wa idza sa'alaka ibadi, jika ada hambaku menanya kepadamu wahai Rasulullah, ibadi fa inni qarib, katakan saya sangat dekat. Uji budak watad da'i, saya pasti akan kabulkan doa orang yang berdoa. Siapa orang berdoa? Ulama mengatakan ad-da'i itu adalah Rasulullah SAW. Idza da'a, katakanlah kalau ada orang minta kepada, katakan saya dekat. Tapi dengan syarat da'i itu, ada orang berdoa tersebut adalah da'i, yaitu Rasulullah SAW. Seakan-akan mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, pasti saya akan kabulkan doanya, dengan syarat engkau ikut berdoa di situ. Makanya ketika istighfar pun sama. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, bahwa ketika Rasulullah SAW, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya ada orang-orang yang menzalimi dirinya, banyak dosa, datang kepada Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, mereka beristighfar kepada Allah dan diistighfarkan oleh Rasulullah karena mereka minta kepada Rasulullah. Apa jawaban Allah? Yajidillaha tawwabar rahimah. Bukan la wajadullaha tawwabar rahimah. Kalian akan benar-benar menemukan, pasti Allah akan mengabulkan doa kalian, akan mengampuni semua dosa kalian. Berarti ada bahasa tawassul dan tidak tawassul. Kalau kita berdoa dengan tawassul kepada Rasulullah, jaminan dikabulkan doa itu ada. Namanya mujab, ijab. Pasti sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau tidak tawassul, tetap dikabulkan oleh Allah, tetapi doanya termasuk golongan doa yang mustajab, doa yang dikabulkan tetapi sesuai dengan keinginan Allah, kemudian sesuai dengan waktu yang diinginkan Allah. Contoh kecil Bapak Ibu para hadirin sekalian, namanya mustajab. Ada anak kecil, sering kita sampaikan, ada anak kecil jalan-jalan ke Tanjung, jauh anak Tanjung, atau jauh kantor desa waktu vaksin. Kita si bebek setia arak Pak Dewa untuk pestol, kebetulan pestolnya perhatian amuk dia bering kan, ama ina melenggu pestol, saya mau pestol itu. Kira-kira jadi toloka, sayang apa yang dilakukan? Memberikan dia pestol beneran atau pestol-pestolan? Kalau cinta dan tahu kebutuhan anak, oh tenang anakku, bareng kita membeli. Lalu jauh Tanjung beli pestol, ternyata mirip rupanya tapi palsu. Kenapa? Yang cocok buat anak itu adalah pestol palsu. Kalau asli dipakai bahaya, bisa jadi ditembak, atau dia begitu tembakan dia melecat, atau nembak dirinya kan. Maka yang cocok untuk dia adalah pestol main-mainan. Atau kedua, caranya, oh tenang anakku, lalu kita membeli, mau diisi asli. Kapan? Pada waktu yang cocok untuk dia. Kita sekolahkan dulu SMP, SD, setelah SD SMP, setelah SMP SMA, baru masuk kepolisian, tanpa dibelikan dapat hadiah, bahkan tugas pistol asli. Tapi saat itu dia mampu. Nah, maka saat itu artinya kita mengabulkan permintaan anak kita sesuai dengan kebutuhan anak. Maka Allah pun berlaku sama kepada kita. Ketika doa kita itu kita minta kepada Allah, Allah lebih tahu mana yang cocok untuk kita. Allah lebih tahu mana yang patut untuk kita. Allah lebih tahu mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Ya Allah, kami berisi berulang kali. Kemudian misal ini, kami berisi berulang kali supaya jago kami, calon kami menang. Ternyata dia menang. Misal, ngisi ketok-ketok, ngisi berdoa, ya Allah menangkan kami karena DPR yang kami usung ini. Ternyata DPR yang diusung oleh para hizib itu, ahli hizib, dia lolos. Apakah artinya saat itu Allah menolak doa kita? Tidak. Itulah yang terbaik. Bisa jadi kalau naik ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Hikmah Allah Subhanahu wa taala akan terbaca ke belakangnya. Kenapa? Allah lebih tahu hajat kita. Allah lebih tahu yang cocok untuk kita, supaya kita tidak berlaku suzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dosa paling berat kita suzon kepada Allah, nganggap Tuhan deknya kabulang kemelek. Waliyazubillah. Maka adat kita Bapak Ibu para hadirin sekalian, berkata suzon kepada Allah ketika keinginan kita lambat sekali dikabulkan. Maka paling tidak kita ikhtiar dengan cara tawassul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini kita melakukan hal yang sama. Kita bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemudian datangkan anak-anak kita, kita kuris anak-anak kita, ya Allah. Siapa, kata ulama, azimat terhebat itu adalah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyebutkannya, siapa yang mengucapkannya, siapa yang menghadirkan nama tersebut akan memberikan manfaat dan barokah kepada siapapun yang melakukannya, termasuk anak-anak kita. Makanya disunnahkan kita mentangari dan anak tanah khairul asma'i mahumida wa ubida. Paling bagus aran nono awali si aran Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, itu bagus. Ya. Wa ubida atau Abdullah, Abdul Hanan, Abdul Muttalib, Abu Abdul. Itu bagus. Kenapa? Kata ulama, siapa saja yang menulis atau siapa saja yang namanya ada Muhammad, Ahmad, Mahmud, ya ada nama Rasulullah SAW, maka anak ini diberikan kesempatan juga untuk membela orang tuanya di akhirat, diberikan syafaat untuk orang tuanya. Penting sekali, makanya kita kan tenggelam dengan tren. Ada pemain bola namanya Gonzales. Oh, anak orang Gonzales, gitu kan? Oh, apa yang ada biasa pemain bola. Ya, isi demen nonton film apa namanya? Ramayana. Untung kasih teman. Oh, hebat pemain namanya Hanuman. Orang ini Hanuman. Iya, padahal Hanuman itu kan monyet. Nonton Keras Sakti, dia ngefans sama Patkai, kasih namanya Patkai. Kan biasa kita seperti itu kan? Ya, kita cenderung nama-nama itu, nama artis yang kita tahu, yang kita gedrui. Kita lupa ada nama yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Nama terbaik itu supaya kita ambil dari nama Rasulullah SAW dan sifat Rasulullah SAW. Nama Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tabaruk, kita ngurisang. Ina amal sekalian, ngurisang itu bukan perkara bid'ah. Ada dalilnya juga. Lamun tahu haji, ina amal sekalian, orang haji itu tak akan sempurna hatinya sebelum dia cukur tahalul. Cukur atau botak, potong rambut botak, itu penutup haji. Ada orang datang tawa, sa'i, kemudian pergi, tapi dia tidak mau potong rambut. Yang boleh tidak potong rambut adalah orang botak doang, yang kebetulan botak. Itu yang boleh tak potong rambut. Selama dia punya rambut, maka wajib potong atau kuris dia. Makanya potong itu namanya halq, potong. Kalau botakin namanya apa tadi? Potong itu namanya halq. Kalau botak itu mengkuris itu namanya bukan, potong namanya qasar. Kalau kondo itu namanya halq, namanya mengkondok. Itu sunnah. Bahkan kalau di haji, tanda kesempurnaan haji itu adalah mencukur atau mengkuris. Iya, bahasa kita tahallul. Nah, aran tahallul. Kemudian tahallul dan sempurna haji. Haji itu adalah rukun terakhir daripada rukun Islam. Dan sempurna rukun terakhir ini kecuali potong rambut dan botak. Pilih silakan. Kalau saya dulu saya pilih dua-duanya. Saya potong dulu, pas pulang asrama saya botak. Pada mereka kan dia beri kuris dulu, baru kembali ke metasilet dan sebagainya untuk botakan langsung. Diambil dari itu. Apa fungsinya? Ini apa namanya, tajamnya pemahaman orang tua dan husnuzonnya orang tua kita terhadap apa yang dimaknai di dalam Quran. Dalam surat Al-Fatah contohnya Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh telah Allah benarkan wahai Rasulullah mimpimu. Apa mimpi Rasulullah? Mimpinya bahwa saat di Madinah kan tidak boleh ke Mekah. Orang diusir dari Mekah dan pindah ke Madinah. Karena si Rasulullah milih haji, paling tidak dia haji bersama Islam.
diutus utusan, ditemukan Abu Sufyan jadi mangkunya saat itu di Mekah. Wahai Abu Sufyan, Rasulullah Muhammad Nabi kami, ya lakukan izin sambau tahun depan ya haji, karena dalam mimpinya ya haji bersama kami. Apa kata Abu Sufyan? Ya sudah, saya izinkan. Oh, semangat Rasulullah mendengar berita tersebut. Wahai umat Islam, tahun depan kita haji. Saya rindu Mekah dan kita semua rindu Ka'bah. Mari kita berhaji untuk sempurnakan. Begitu datang waktu haji, ternyata apa kata Abu Sufyan? Tapi bohong. Janji itu dulunya itu dibohongi. Burung dek kanggo haji. Kecewa umat Islam. Rasulullah pun sedih. Ya Allah, karena Allah sendiri mengatakan imimpin baru pasti terjadi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan mimpimu, pasti terjadi nanti. Makanya Rasulullah semangat juga. Ternyata kenyataannya tahun berikutnya mimpinya tidak realisasikan. Tidak mau orang Quraisy Mekah menerimanya. Rasulullah bersama umat Islam tidak boleh haji. Apa kata Rasulullah? Tenang umat Islam, sang tahun depan. Diutus lagi, wahai Abu Sufyan, kami dapat izin tahun depan kami haji. Oh ya, kami izinkan, silakan saja. Kita keluarga macam-macam. Dibalik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan dan semua tokoh-tokoh Mekah mengizinkan kita haji. Bahagia Rasulullah, alhamdulillah, diumumkan, wahai umat Islam, tahun depan kita haji. Allahu Akbar, Allah berangkat haji. Sampai ditanya, hampir sampai Mekah, kirim utusan, tapi bohong juga. Bohong, tidak boleh haji. Sampai 3 kali kalau nggak salah. Pada akhirnya kemudian Allah dengan hikmahnya terjadi di Fathu Mekah. Rasulullah mengimpulkan semua sampai katanya puluhan ribu umat Islam diajak haji. Maka terjadilah haji. Di haji tersebut apa itu? Ada ini kan? Potong rambut, ada yang mengkuris. Makanya disambungkan ayat tersebut Allah katakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nanti kalian akan masuk kota Mekah, kalian berhaji dan semua kalian ada yang potong rambut, ada yang mengkuris sebagai tanda kesempurnaan dari ibadah kalian, sebagai tanda kesempurnaan kesuksesan kalian. Diambil makna ayat tersebut oleh orang tua kita. Oh, tak berharap mudah-mudahan berkat pertama kita memuji Rasulullah. Berkat apa? Kita menyebut nama Rasulullah. Berkat apa? Kita mengagungkan Rasulullah. Yang ayat tersebut turun karena berkat Rasulullah dan untuk membela Rasulullah, untuk menjamin kesuksesan Rasulullah. Kota Bait masih bahwa simbol kemenangan itu, simbol kesuksesan itu adalah potong rambut atau mengkuris. Ya betul kaitan jauh berbeda. Oh, baik barokah tersebut. Makanya kemudian ulama kita Al-Maqur Indonesia kalau nggak salah ada di wasiatnya. Sapi, kelinci dan sebagainya disebutkan. Hikmah belongas sangat berarti. Bukti hikmah ilahi Rabbi itu kan. Belongas maksudnya itu diantaranya belongas yang berbeda dan juga untuk kurisan dan sebagainya. Ini orang tua kita, ulama kita memahami hal tersebut. Tradisi tersebut kita jaga. Ini bukan perkara bid'ah, tapi perkara sesuatu yang memang ada dasarnya, bahkan dari Al-Quranul Karim. Ini Tuan Guru Bagam juga sering menyampaikan hikmah-hikmah ini dan menjelaskan hubungan tradisi orang tua ngurisan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatah sebagai bentuk jaminan kesuksesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, begitu waktu Fathu Makkah, haji umat Islam, selesai haji semua potong rambut, ada yang potong, ada yang mengkuris, membotak. Saat itu baru tidak sampai Madinah, baru keluar dari kota Mekah, turun ayat terakhir kata ulama. Di antaranya yang memahami itu ayat terakhir. Apa bunyinya? Apa bunyi ayat terakhir? Siapa ingat? Semangat. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah ku sempurnakan. Akmaltu lakum dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan saya sempurnakan
nikmati semua nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan saya ridho atas kalian agamaku, Islam sebagai agamaku. Itu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup bukti kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik Bapak Ibu para hadirin sekalian. Ketika ayat ini turun sebagai bentuk seakan-akan Allah umumkan, wahai umat Islam, sempurnalah agama kalian. Wahai umat Islam, sukses kalian. Wahai umat Islam, puncak kemenangan kalian sudah kalian raih. Haji sudah, semua orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kafir Quraisy yang menentangmu bertahun-tahun sekarang berbondong-bondong Islam. Kalian menang. Semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahagia. Hanya satu orang yang menangis. Siapa yang menangis? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat yang lain berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahagia. Ada satu orang yang menangis sendirian. Sayyidina Umar tanya, "Kumben orang tua ini ngapain orang tuanya nangis?" Biasa bahasa canda kan? Dengan tua. Wahai orang tua, amak gitu. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kita semua bahagia. Allah titipkan, Allah sampaikan kesuksesan kita. Turunkan, ini ayat terakhir yang diturunkan sebagai bentuk kesuksesan kita. Dakwah sudah menyebar, agama Allah sudah tersebar, dijamin ini sudah sebuah kemenangan terbesar kita. Mekah sudah kita kuasai, umat kafir Quraisy sudah masuk agama kita, agama Islam. Apalagi? Kenapa kau menangis? Tidak Abu Bakar diam. Hanya satu kalimat disampaikan, ma min syai'in idza tamma naqas. Apapun kalau sudah sampai puncak kesempurnaan akan kurang. Hanya itu disampaikan. Santai saja Sayyidina Umar tidak memahami, tidak bahasanya, dia ngindam. Pokok biasa lah orang tua gitu. Tapi ternyata benar, dipikir Abu Bakar beda dengan apa yang dipikirkan oleh semua sahabat. Apa yang dipikirkan? Bahwa ini ayat menunjukkan kesempurnaan agama Islam, berarti Rasulullah sebentar akan diambil. Ternyata tidak sampai 3 bulan sekian hari Rasulullah meninggal dunia. Benar sesuai dengan firasat Abu Bakar. Apa yang terjadi ketika Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar hampir gila. Man qala anna Muhammadan mata saufarriqu baina ra'sihi wa jasadihi. Saya bani karena Nabi Muhammad meninggal dunia, saya akan sepenggal kepala, saya pisahkan kepala dan badannya. Sampai warmisan, wah, oleng. Kenapa? Sedih karena Rasulullah meninggal dunia. Bahkan Sayyidina Umar meyakini bahwa Rasulullah tidak mati, tapi sedang terjadi sebagaimana Nabi Musa meninggalkan umatnya 40 hari 40 malam untuk menerima wahyu. Rasulullah tidak meninggal dunia. Siapa berani mengatakan meninggal dunia, sepenggal kepalanya sekarang. Dia menangis sejadi-jadinya. Sahabat lain menangis kecuali Abu Bakar. Abu Bakar biasa saja. Langsung berkata, Umar, Rasulullah sudah meninggal dunia. Berani kau bilang sepenggal kepalamu? Sudah meninggal dunia. Keluarlah ayat yang sudah didengar oleh sahabat sebelumnya, tetapi yang ingat saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa katanya? Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Itu ayat dibaca. Oh, akhirnya sadar Sayyidina Umar bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Ini Bapak Ibu para hadirin sekalian, intinya pertemuan kita malam ini kita sudah melakukan adat ngurisan. Kita tabarukan terhadap nama baginda Rasulullah. Kita tabarukan dengan selawat kepada Rasulullah. Kita tabarukan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anak jari kita isi ngurisan, kita isi lokal masih mendapatkan barokah hidup, dan mudah-mudahan anak jari kita menjadi sukses dunia akhirat, menjadi kebanggaan kita, penerus cita-cita dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangga kepada kita semua. Rasulullah bangga kepada umat-umatnya yang banyak dan soleh. Maka sekali lagi Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita turut bergembira dan mari adat kebiasaan ini dipelihara dengan baik dan terus kita sebarkan, kita ajarkan kepada anak jari kita untuk terus-menerus bisa melanjutkan kebiasaan bersolawat, memuji, menyanjung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaannya kepada nabinya yang menjamin syafaat untuk mereka semua dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.